Monolog ini kali ini akan membahas tentang debat calon gubernur DKI Jakarta tadi malam yang diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, yang kedua pasangan Dharma Pangrekun, dan yang ketiga pasangan Pramono Anung dengan Sidul. Saya melihat, mengikuti meskipun tidak terlalu mencermati detail apa yang beliau sampaikan, tetapi saya menyimak apa yang disampaikan oleh ketiganya. Dan saya mengambil kesimpulan terkait apa yang disampaikan oleh ketiga pasangan tersebut adalah kesimpulan yang bagi saya menjadi sebuah pegangan, harus menjadi pegangan bagi warga Jakarta untuk tidak salah memilih pemimpin nanti ke depan 5 tahun lagi, karena resikonya Jakarta tidak akan pernah maju apabila salah pemimpinnya. Yang pertama, saya mau menyampaikan terkait dengan Ridwan Kamil Suswono. Ridwan Kamil menyampaikan banyak hal, tetapi bagi saya yang disampaikan oleh Ridwan Kamil itu terlalu imajinatif, bahkan merupakan sebuah halusinasi. Saya mau ambil salah satu contoh terkait dengan rencana Ridwan Kamil yang akan membangun sarana transportasi air. Ide ini bukan lagi gagasan baru, sudah muncul dari sejak lama, dari zaman Bang Yos sebagai gubernur, ke Fauzi Bowo segala macam. Ide itu selalu muncul tetapi tidak bisa diimplementasikan karena apa? Tingkat ketinggian air di kali-kali di Jakarta atau tingkat kedalamannya itu tidak stabil. Bahkan kadang-kadang hanya mencapai 20-30 cm, kadang-kadang kalau musim hujan bisa sampai 1 meter 2 meter, bahkan lebih. Dan kalau dia sudah dangkal, maka tentu transportasi air tidak akan bisa berjalan di sana. Sehingga kondisi ini tidak memungkinkan kali di Jakarta dijadikan sebagai jalur transportasi air, karena ketinggian air di kali itu tidak stabil. Maka kalau Ridwan Kamil bermimpi menjadikan kali sebagai sarana transportasi, saya pikir itu sebuah halusinasi dan menggambarkan bahwa Ridwan Kamil dan Suswono sesungguhnya tidak memahami dan tidak mengerti kondisi Jakarta seperti apa. Kalau dia mengerti, tentu dia tidak akan pernah mengatakan itu lagi, karena memang tidak mudah. Bukan soal tidak mudah lagi, hampir tidak mungkin kali di Jakarta kalau airnya hanya 30-40 cm digunakan menjadi sarana transportasi air. Perahu apa? Mau perahu dayung? Kalau perahu dayungnya malah lebih lambat. Jangan bermimpi bikin kali di Jakarta ini seperti Venice, Italia. Tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, soal gratis-gratisan ke Genjet kopi gratis. Aduh, calon gubernur kok bicaranya kopi gratis ke Genjet. Genjet itu butuh sarana implementasi pemikiran mereka dan butuh sarana untuk mengarahkan mereka kemana harus kita gerakkan. Bukan menyediakan mereka tempat nongkrong, ngopi gratis, kemudian main gadget. Aduh, saya nggak tega kalau mau bilang ini pernyataan tolol, tapi ya begitulah pemikiran saya. Terlalu bodoh pernyataan itu disampaikan oleh seorang Ridwan Kamil. Dua itu membuat saya melihat Ridwan Kamil Suswono tidak layak memimpin Jakarta, karena masalah Jakarta bukan tentang kopi gratis, bukan tentang transportasi air, tetapi tentang keruwetan pemukiman Jakarta, kemacetan, udara kotor, dan tingginya pengangguran. Ini yang menjadi masalah utama Jakarta. Jadi kalau bicara Genjet dikasih tempat nongkrong kopi gratis, you look so stupid to me, Ridwan Kamil. Yang kedua, Dharma Pangrekun. Dharma Pangrekun saya perhatikan terlalu banyak bicara yang seperti sebuah mimpi, halusinasi ketinggian, malah agak mirip-mirip dengan RK yang juga halusinasi. Dharma Pangrekun saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Bicara internet konspirasi ini apa segala macam, tidak percaya COVID. Waduh, Anda ini sudah melihat nyata di depan mata Anda orang banyak berguguran meninggal karena COVID, bahkan saya pun pernah COVID, dan Anda tidak percaya COVID. Aduh, bahaya kalau orang seperti ini memimpin Jakarta. Udahlah, abaikanlah Dharma Pangrekun, jangan dianggap, nggak penting sama sekali. Yang ketiga, Pramono Anung dan Sidul, Bung Rano. Ya, saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Pram terkait Jakarta. Mereka, pasangan ini mengerti, memahami Jakarta, mengerti masalah Jakarta, dan menawarkan solusi. Saya melihat ini pilihan paling logis. Hanya tinggal sekarang bagaimana mengimplementasikan apa yang ditawarkan tersebut. Solusi tersebut bisa dikawal dan bisa terwujud. Karena kalau itu bisa terwujud, artinya bagi saya Jakarta ini akan bisa kita tolong, kita selamatkan. Tapi
Kalau janji-janji itu hanya sebatas lip service, ya memang sama saja. Tetapi kalau bicara tentang pemikiran, konsep, dan gagasan dari ketiga pasangan ini, yang paling realistis untuk didukung adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Karena mereka mengerti masalah Jakarta, tahu permasalahan, dan mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka menawarkan solusi. Hanya sekarang tinggal kita menekan bagaimana supaya kalau mereka terpilih, janji itu bisa dipenuhi. Jadi kepada sahabat Jakarta, pesan saya, hati-hati memilih calon pemimpin untuk debat pertama ini. Kesimpulan saya adalah yang paling layak dipilih adalah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Di luar itu jangan, bahaya untuk Jakarta. Tapi mari kita tunggu lagi, masih akan ada debat-debat lagi. Kita lihat ke depan seperti apa endingnya nanti. Tapi untuk saat ini kesimpulan yang layak dipilih adalah Pramono Anung dan Rano Karno.